Shalom, yang terkasih Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Kita patut bersyukur pada hari ini kita boleh berkumpul melalui ibadah online dalam keadaan yang baik, hanya karena penyertaan Tuhan saja. Majelis GKJ Bekasi mengucapkan selamat datang dan bergabung dalam ibadah online yang diselenggarakan oleh GKJ Bekasi melalui media saluran ini. Apabila Bapak Ibu Saudara membutuhkan pelayanan, dapat menghubungi kantor gereja atau melalui majelis dan pengurus kelompok. Bagi Bapak Ibu yang memiliki anak usia balita dan remaja, dapat menghantar pada ibadah anak pada hari ini pukul 10.30 waktu Indonesia Barat dan ibadah remaja pada pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat secara daring melalui media Zoom yang alamatnya dapat Bapak Ibu Saudara lihat di Warta Gereja dan grup WA kelompok. Intisari Warta Gereja Minggu 26 September 2021. Yang pertama, pelayanan sakramen perjamuan. Sakramen perjamuan akan dilayankan secara online pada Minggu 3 Oktober 2021 pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Bagi warga jemaat yang sudah diperkenankan ikut ambil bagian dalam sakramen perjamuan, dimohon untuk mempersiapkan diri. Yang kedua, Sidang Majelis Terbuka GKJ Bekasi 2021. Sidang Majelis Terbuka akan dilaksanakan secara daring melalui Zoom pada hari Minggu 26 September 2021 pada pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat dengan tema Majelis Mendengar. Mengingat pentingnya acara tersebut, dimohon seluruh anggota majelis, perwakilan komisi, unit atau tim, atau pokja, dan perwakilan dari kelompok untuk mengikutinya. Yang ketiga, ibadah pembukaan bulan keluarga tahun 2021. GKJ Bekasi sebentar lagi akan memasuki agenda gerejawi bulan keluarga tahun 2021 yang akan dibuka pada ibadah Minggu tanggal 3 Oktober 2021 dengan menggunakan liturgi khusus. Mohon dukungan dan partisipasi dari segenap warga jemaat. Yang keempat, berita lelayu. Telah pulang ke dalam pangkuan Bapa di surga, Bapak Anton Wahono dari kelompok Perumnas 1B pada hari Sabtu 18 September 2021 di Bekasi dan dimakamkan pada hari Minggu 19 September 2021 di TPU Pedurenan, Bekasi. Majelis dan segenap warga jemaat menyampaikan turut berduka cita yang mendalam dan mendoakan agar keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan penghiburan dari Tuhan Yesus Kristus. Berikut ini akan kita saksikan warta dalam bentuk tayangan video. Pagi semua. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu Guru. Pagi, Bu. Selamat pagi, Bu Guru. Kangen gak sih ke gereja? Anak-anak? Sama siapa yang Kangen. sama ya? Kangen. Bobby, kamu tahu nggak ini siapa? Tuhan Yesus. Tapi kenapa dia berdarah dan disalibkan ya? Adik-adik ada yang tahu nggak kenapa Tuhan Yesus berdarah dan disalibkan? Karena mau menebus dosa kita. Mau menebus dosa kita. Karena mau menebus dosa kita. Itu Bobby, ya. Karena untuk
Surgalah pengharapanku, hidupku tentram, ku nikmati penuh cara Tuhan mengasihiku. Shalom Jemaat GKJ Bekasi yang terkasih. Kali ini PEJ ikut serta dalam kegiatan Festival UMKM di acara Breakthrough and Society Festival yang diselenggarakan oleh Bina Nusantara Bekasi. Di Festival UMKM ini, seluruh jemaat GKJ Bekasi bisa mengambil bagian untuk berjualan secara online selama acara berlangsung. Apa saja yang bisa dijual? Bisa berupa makanan, minuman, pakaian, aksesoris, dan sebagainya. Kapan acara ini berlangsung? Festival UMKM ini berlangsung selama 5 hari, yaitu tanggal 4 sampai 8 Oktober 2021. Bagaimana cara pendaftaran menjadi peserta Festival UMKM? Jemaat GKJ Bekasi bisa klik link pendaftaran yang disediakan dan wajib mengikuti technical meeting. Selain itu, para peserta Festival UMKM juga bisa ikut serta dalam Bazarpedia Internal GKJ Bekasi yang akan dilaksanakan tanggal 25 sampai 26 September 2021. Ayo ikut serta. Para pembeli akan berasal dari seluruh Pulau Jawa. Jadi, persiapkan diri kita untuk mengembangkan sayap usaha. Mari maju bersama. Tuhan Yesus memberkati. Hai teman-teman Korem, mulai bulan ini Korem mau ngadain acara yang biasanya diadakan di minggu keempat loh. Ada ibadah, nonton film, main games, ngerayain ulang tahun, dan yang pastinya ngumpul bersama-sama dengan teman-teman Korem. Ada yang udah bisa nebak belum acaranya apa? Yes, bener banget, Sania, Tandai Ceria. Nah, Sania akan diadakan di setiap minggu keempat pukul 11 siang. Jadi mulai besok nih, Minggu tanggal 26 September 2021. Dan akan diadakan melalui Zoom Korem. Pasti udah kangen kan sama Sania? Jadi yuk catat tanggal dan linknya. Dan sampai jumpa di ibadah Sania. Seluruh dunia nyanyikanlah oh Allahku. Setinggi langitlah pujian bergema, pun bumi tak lelah menaikkan sembah. Seluruh dunia nyanyikanlah oh Allahku. Seluruh dunia nyanyikanlah kau Rajaku. Gereja bermazmur penuh dengan syukur, khususnya hatimu memuji tajamu. Seluruh dunia nyanyikanlah kau Rajaku. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama
mempersiapkan hati dan pikiran kita menghadap Tuhan dalam peribadahan hari Minggu ini dengan mengingat dan percaya bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia, segenap hati dan jiwaku, pujilah Dia. Datang bergaung, berilah musikmu bergaung, angkatlah puji-pujian. Pujilah Tuhan segala kuasa padanya, sayap kasih-Nya yang aman mendukung anak-Nya. Tiada terberi yang kepadamu diberi, tidakkah itu kau rasa? Hukum kasih diambil dari Yohanes 15 ayat 10. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Mari bersama-sama kita mengakui di hadapan Tuhan bahwa kita belum bisa melakukan hukum kasih dengan sempurna terhadap Tuhan dan terhadap sesama. Mari kita akui di dalam doa, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami datang ke hadirat-Mu untuk kami mengakui dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat, baik dalam pikiran, perkataan, maupun perbuatan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Hapuskanlah segala dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan. Ajar dan mampukan kami ya Tuhan untuk kami dapat melakukan perintah dan kehendak-Mu, bahkan selalu mengandalkan Engkau dalam segala aspek kehidupan kami. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bersama pada hari Minggu ini kita akan menerima berita anugerah dari Tuhan yang akan saya bacakan dari kitab Mazmur pasal 116 ayat 5 sampai yang ke-6. Berita anugerah kita terima dari kitab Mazmur 116 ayat 5 sampai yang ke-6. Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang yang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku.
Demikian berita anugerah yang kita terima hari ini. Amin. Seisi padang belantara akan bersorak tak henti, dan gurun pasir pun kentara bagaikan mawar berseri. Padanya akan diberikan semarak yang tak bakal hilang, baginya nampak tergelam. Serba kemuliaan Tuhan yang Ia sambut dan agungkan dengan gembira yang besar. Kuatkan tangan tak berdaya, teguhkan kaki yang lesu. Orang cemas yang putus asa, kini tak bakal hatimu. Tengadalah Allahmu datang, umatnya Ia selamatkan, selaku hakim yang kudus. Ia membalas kekerasan, membela korban penindasan, menjamin damaimu terus. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama kita akan kembali menyatukan hati kita. Kita memohon pertolongan Tuhan untuk kita merenungkan firman-Nya pada hari Minggu ini. Mari kita berdoa. Tuhan kami Yesus Kristus, sungguh kami ya Tuhan mengucap syukur untuk segala kasih karunia serta berkat Tuhan yang senantiasa melimpah di dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami boleh bersama-sama dengan anggota keluarga kami, dengan saudara-saudara kami, sahabat-sahabat kami bersama merayakan berkat Tuhan dalam kehidupan kami melalui peribadahan pada hari ini. Kami bersyukur untuk segala kasih karunia Tuhan. Saat kami memuji nama-Mu, memuliakan nama-Mu dengan sungguh-sungguh ya Allah, maka kami pun menyediakan hati dan pikiran serta telinga kami untuk mendapatkan jamahan tangan kasih Tuhan melalui firman-Mu. Bila firman Tuhan senantiasa teringat dalam hati dan pikiran kami, melekat sehingga kami terus mampu berusaha untuk melakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Roh Kudus Tuhan senantiasa menolong kami, memampukan kami supaya setiap perkataan Tuhan senantiasa bisa kami pahami, kami mengerti untuk boleh menjadi pelita di dalam kehidupan kami. Hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu dalam segala keterbatasan, biarlah Tuhan senantiasa memberkati, memimpin dan menyertai sehingga setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu ini berkenan kepada-Mu ya Allah. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Mazmur 124. Mazmur 124. Terpujilah penolong Israel. Nyanyian ziarah Daud. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, biarlah Israel berkata demikian. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, ketika manusia bangkit melawan kita, maka mereka telah menelan kita hidup-hidup. Ketika amarah mereka menyala-nyala terhadap kita, maka air telah menghanyutkan kita dan sungai telah mengalir melingkupi diri kita. Maka telah mengalir melingkupi diri kita air yang meluap-luap itu. Terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita menjadi mangsa bagi gigi mereka. Jiwa kita terluput seperti burung dari jerat penangkap burung. Jerat itu telah putus dan kita pun terluput. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Demikian firman Tuhan.
Berbahagialah setiap orang yang senantiasa mendengarkan firman Tuhan, melakukan dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kabarnya saat ini? Masih ada sukacita tentunya dari rumah masing-masing? Jika merasakan sukacita, boleh angkat tangan. Kalau merasakan sukacita yang lebih lagi, angkat tangannya makin tinggi. Semakin bersukacita, angkat tangannya sampai tinggi sekali. Saya percaya, dengan percaya diri, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara angkat tangan karena sudah mandi, sudah wangi. Jadi tetap percaya diri, nggih? Ya. Kalau saya perhatikan, banyak di antara kita yang saat ini mengangkat tangannya tinggi sekali. Berarti sukacita, berarti bahagia, berarti banyak bersyukur, berarti terus menerima pertolongan yang datangnya dari Tuhan. Nah, menarik tema kita hari ini, Bapak Ibu, pujilah Dia yang telah menyelamatkan kita. Pujilah Dia yang telah menyelamatkan kita. Mazmur 124 LAI memberikan judul Terpujilah Penolong Israel. Kalau untuk kita saat ini, kita bisa katakan terpujilah penolong bangsa Indonesia, terpujilah penolong Temi, terpujilah penolong Bapak Edi, terpujilah penolong Ibu David, terpujilah penolong Ibu Maria, terpujilah penolong Ibu ABCD. Nanti kita sebutkan masing-masing dalam hati kita seperti nama kita sendiri yang kita aminkan bahwa Tuhan juga menolong saya, menolong pribadi saya, bukan hanya bangsa Israel. Pertanyaannya adalah, Bapak Ibu, mengapa Tuhan itu memihak kepada kita? Kenapa Tuhan memihak kepada kita sehingga Tuhan memberikan pertolongan bagi kita? Apa alasannya kira-kira ya? Kok Tuhan itu selalu menolong kehidupan kita? Tidak hanya bangsa Israel dalam teks Mazmur 124. Kenapa kita selalu ditolong oleh Tuhan? Mungkin ini pertanyaan yang jarang kita sampaikan. Nah, kenapa? Apa alasannya kira-kira? Ada yang menemukan kenapa Tuhan itu memihak kepada kita, Tuhan memberikan pertolongan bagi kita, Tuhan melindungi kita, kita diberikan keselamatan, diberikan keamanan, kemudian kita dientaskan dari penderitaan, kebutuhan kehidupan kita tercukupi, dan juga kita tidak diserahkan kepada musuh dalam tanda petik. Kita tidak diserahkan kepada rancangan-rancangan yang direka-reka sebagai rancangan yang jahat, tetapi Tuhan selalu melindungi kita. Kenapa, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara? Tidak lain tidak bukan karena kasih Tuhan kepada diri kita. Kita ini adalah orang yang dikasih oleh Tuhan. Israel itu adalah bangsa yang dikasih Tuhan, dan kita percaya saya ini dengan segala kekurangan saya ini juga diciptakan Tuhan seturut gambarnya, juga mendapatkan segala kasih yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Jadi itu jawabannya. Karena Tuhan mengasihi kita. Karena kita diciptakan Tuhan seturut dengan gambarnya. Karena kita dibentuk Tuhan dengan sungguh amat baik. Kita diciptakan oleh Tuhan tidak dengan secukupnya. Seperti garam, seperti gula pasir, secukupnya. Tetapi Tuhan menciptakan manusia adalah sungguh amat baik. Nah, sumber pertolongan kita hanya di dalam namanya yang menjadikan langit dan bumi. Setiap saat ibadah
minggu ataupun ibadah yang lain kita sering mendengar frase ini yang menegaskan di dalam teks ini di Mazmur 124 bahwa dikatakan sumber pertolongan kita itu hanya di dalam Namanya yang menciptakan bumi dan langit. Jadi saat kita mengalami segala pergumulan kehidupan kita hampir menyerah, kita sudah kesana kesini, kita minta tolong saudara, sahabat, keluarga dan yang lainnya, ternyata mentok, ingatlah ada satu yang menjadi sumber pertolongan kita, ada satu yang terus memihak kepada diri kita apapun yang kita alami. Tidak lain tidak bukan adalah Dia sang penolong bagi kita. Lalu selanjutnya, apa yang harus kita lakukan kalau kita merasakan bahwa Tuhan itu terus memihak kepada kita, bahwa Tuhan itu terus menolong kita? Lalu kita orang yang sudah ditolong oleh Allah, bagaimanakah sikap kita selanjutnya Bapak Ibu? Apakah kita diam-diam baik gitu ya? Apakah kita cuek-cuek saja? Nggak peduli, ya memang seperti itu kehidupan orang Kristen. Kalau kita percaya ditolong, ya akan ditolong Tuhan. Apakah cukup sampai di situ? Ataukah tidak ada lagi hal-hal yang harus kita lakukan sebagai bukti bahwa kita merasakan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita? Tentu kalau kita sudah merasakan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita, kita pun juga menjadi orang-orang yang ingin menolong orang lain. Ya kan Bapak Ibu dan saudara-saudara, segambar dan serupa dengan Allah. Allah berada di pihak kita. Allah menjadi penolong kita. Yang selalu merasakan pertolongan Allah, maka kesegambaran, keserupaan itu pun juga akan terlihat dengan salah satu wujud nyatanya, yaitu melalui sifat karakter sebagai seorang penolong. Itu yang tidak bisa kita pungkiri dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, kita semua ini memiliki karakter DNA yang sama sebagai seorang penolong karena kita selalu ditolong oleh Allah. Kita tidak bisa memungkiri itu. Jadi jangan halang-halangi hasrat dalam diri seandainya kita ingin menolong. Jika ada rasa ketajaman, sensitivitas dalam hati kita, nurani kita ingin bergerak menolong. Karena itu yang harus kita lakukan sebagai orang yang terus ditolong oleh Allah. Inilah pujian kita kepada Allah. Inilah yang terus kita lakukan. Ditolong oleh Allah, kita menjadi seorang penolong. Maka tidak hanya dengan puji-pujian kita merasakan syukur kita mengingat segala pertolongan dan kebaikan Tuhan, kita selalu menaruh percaya dan pengharapan kita, bahkan kita akan memperkuat keimanan kita. Tidak hanya sampai di situ, tetapi mari kita wujud nyatakan bahwa kita ini adalah penolong-penolong yang telah ditolong oleh Allah. Di masa pandemi saat ini, tentu banyak hal yang bisa kita lakukan untuk menolong sesama kita. Mari kita terus lakukan Bapak Ibu. Mari terus kita perjuangkan dan pertahankan DNA ini. Jangan dipungkiri, jangan ditolak, tetapi bebaskanlah hasrat kita untuk terus menolong. Bebaskanlah sensitivitas kita supaya kita terus menjadi penolong-penolong, dan itu sebagai wujud syukur kita kepada Allah. Satu pujian yang juga sering kita dengar akan menjadi pemaknaan kita yang lebih lagi mendalam. Pertolonganmu, lagu yang fenomenal juga dari Citra Scholastica, akan menjadi perenungan bagi kita semua, menghayati pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita, penyelamatan Tuhan yang kita rasakan, dan kita senantiasa memuji namanya dalam segala pertolongannya dengan DNA penolong kita yang terus kita wartakan bagi saudara-saudara kita. Amin. Pujian pertolongan. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau
hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Bersama-sama kita akan bersatu hati di dalam doa. Kita akan mengingat segala pergumulan dan permohonan dari saudara-saudara kita di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan kami Yesus Kristus, sungguh kami bersyukur ya Tuhan untuk kesempatan dan waktu yang Tuhan berikan bagi kami. Meskipun kami dari rumah kami masing-masing, meskipun kami saat ini bersama dengan keluarga kami, tidak mengurangi sedikit pun sukacita kami atas pimpinan dan penyertaan Tuhan di dalam pelaksanaan ibadah pada saat ini. Tuhan, kami bersyukur untuk setiap pengajaran dan didikan yang telah Engkau berikan bagi kami, supaya kami terus memuji memuliakan nama-Mu dalam kehidupan kami apapun yang terjadi ya Allah. Dan biarlah kami semua senantiasa percaya bahwa Tuhan pun sungguh-sungguh memberikan kesempatan bagi kami untuk terus memuliakan nama-Mu. Tuhan, pada saat ini kami mengingat untuk pergumulan saudara-saudara kami, baik setiap keluarga yang saat ini sedang merawat anggota keluarga yang tengah sakit, ataupun saudara-saudara kami yang juga sedang berjuang dalam pemulihan menuju kesehatan, kiranya Tuhan memberkati mereka. Kami juga mengingat untuk setiap keluarga yang merindukan diberkati Tuhan dalam anugerah buah hati yang lahir di tengah keluarga mereka. Keluarga-keluarga yang saat ini sedang menghadapi pergumulan relasi antar anggota keluarga, di mana mereka mencoba untuk rekonsiliasi, kiranya Tuhan berkati. Juga untuk anak-anak kami yang melanjutkan sekolah, melanjutkan kuliah di tahun ajaran yang saat ini harus mereka ikuti secara online dari rumah masing-masing, kiranya Tuhan memberkati anak-anak kami dalam kerajinan mereka, dalam semangat dan daya juang untuk belajar menggapai semua cita-cita mereka saat ini. Tuhan, kami juga mengingat untuk pergumulan teman-teman dewasa muda kami yang saat ini sedang menantikan dipertemukan dengan calon pasangan hidup. Biarlah Tuhan menganugerahkan pasangan yang sepadan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami juga mengingat untuk seluruh pelayan-pelayan Tuhan di GKJ Bekasi. Kami memohon kesehatan dari-Mu ya Allah, juga motivasi yang benar di dalam kami melayani. Kami mengingat bangsa dan negara kami Indonesia yang saat ini terus berjuang untuk meredam kasus pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Kami bersyukur untuk berkat Tuhan atas banyaknya saudara-saudara kami yang Tuhan perkenankan sudah sembuh, sudah mengakhiri masa isolasi mandiri, baik warga kami GKJ Bekasi, ataupun keluarga dari warga kami, ataupun seluruh warga Indonesia yang sudah mengalami kesembuhan dari pengaruh virus ini ya Allah. Tuhan, kami menyerahkan program pemerintah dalam menetapkan PPKM yang sudah menurun levelnya, juga untuk vaksinasi sampai ke daerah-daerah. Kiranya Tuhan segala usaha ini Tuhan berkati untuk terus menuju pada Indonesia sehat dan Indonesia sejahtera. Setiap tenaga medis, tenaga kesehatan yang menolong
yang juga bekerja berkarya bagi seluruh masyarakat Indonesia yang membutuhkan. Kami menyerahkan kesehatan mereka. Tuhan berikan kekuatan dan perlindungan bagi seluruh keluarga mereka. Tuhan Yesus, kami menyerahkan pula ya Allah seluruh kehidupan kami saat ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus, kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama kita akan menyatakan kesaksian kita dengan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara, kami persilahkan untuk duduk kembali. Jemaat terkasih, sungguh kita bersuka cita pada hari ini. Firman Tuhan yang kita telah terima sungguh membawa hati kita bersuka cita. Mari kita ungkapkan rasa sukacita kita itu dengan bersama. Kita akan mengumpulkan persembahan, baik itu persembahan kantong, persembahan bulanan, persembahan bekasih-kasih, ataupun persembahan syukur lainnya. Sebagai ayat pengantar persembahan kita diambil dari Lukas pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-38. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Lukas 6 ayatnya yang ke-38. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Demikian firman Tuhan. Pengumpulan persembahan kita akan kita lakukan baik itu dengan mengumpulkan dari pengurus kelompok untuk dikirimkan ke gereja ataupun melalui transfer ke rekening gereja melalui QR Code yang tersedia di layar Bapak Ibu. Kita akan iringi pengumpulan persembahan kita itu dengan bersama menyanyikan pengucapan syukur dengan nyanyian Betapa Hatiku. Hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Bab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Jemaat kami undang untuk berdiri. Bersama kita akan menghaturkan persembahan kita ini ke hadirat Tuhan dengan doa yang akan saya
antarkan. Mari kita berdoa. Maha besar Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, Bapa yang kami kenal di dalam Yesus Kristus, saat ini kami membawa persembahan yang sudah kami kumpulkan ini ya Bapa, yang asalnya juga sebagian dari berkat-Mu yang telah kami terima. Kami mohon kiranya Engkau memberkati dan menyucikannya, dan bagi pengelola persembahan ini kiranya Engkau berikan roh yang takut akan Engkau, sehingga dapat mempergunakannya hanya untuk kemuliaan dan perluasan kerajaan-Mu saja. Bapa, kami mohon kiranya Engkau mengingatkan kami selalu untuk mempersembahkan tubuh, jiwa, dan roh kami sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan di dalam hadirat-Mu. Banyak dosa yang terselip di dalam kesalahan kami, di dalam kami mengumpulkan persembahan dan mengaturkannya ke hadirat-Mu ya Bapa. Kami mohon ampun di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa Bapa kami yang demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, sesaat lagi kita akan undur dari ibadah kita ini dan kembali kepada ibadah kita yang sesungguhnya dimanapun kita ditempatkan. Dengan mengingat kita harus tetap setia mengerjakan firman Tuhan yang telah kita terima. Memang tidak mudah, tapi percayalah, Allah kita Allah yang maha kuasa. Tahu apa yang akan kita hadapi, kesulitannya sesulit apapun, Dia maha mengetahui. Dan tidak akan tinggal diam ketika kita mau menjalani apapun yang ada di depan kita. Jemaat yang terkasih, percayalah bahwa Roh Kudus yang ditempatkan di dalam hati kita akan menolong kita, akan membantu kita di dalam kesulitan yang mungkin kita hadapi. Mari kita terima pengutusan kita itu bersama dengan jemaat yang lainnya. Kita akan menyanyikan nyanyian pelengkap Kidung Jemaat 183, baitnya yang pertama sampai dengan yang kedua. Mari sebarkan Injil. Mari sebarkan Injil ke seluruh dunia. Mari kabarkan nama Yesus Maha Mulia. Besar kasih-Nya bagiku dan bagi kita semua. Dia mati bagi umat manusia. Mari sebarkan, hai mari wartakan. Keselamatan oleh Tuhan tiada terberi. Dan teruskan serta beritakan. Rahmat ilahi dalam Yesus diberi. Mari terima Dia. Buanglah jongkakmu dan tetaplah percaya. Tetaplah Yesus Tuhanmu agar hidupmu berseri. Segala puji bagi Tuhan diberi. Mari sebarkan, hai mari wartakan. Keselamatan oleh Tuhan tiada terberi. Dan teruskan serta beritakan. Rahmat ilahi dalam Yesus diberi.
Mari bersama-sama kita menyambut terus pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Dengan bersama kita akan menerima berkat dari Tuhan, dan terimalah berkatnya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia. Lagu merdu malaikat olehku terdengar. Dari negeri mulia, damai sejahtera. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia. Selamat di tangan Yesus, aku tentram penuh. Dosa pun dan cobaan jauh dari diriku. Duka, cemas dan bimbang, kuasanya tak tetap. Goda dan air mata akan segera lenyap. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia.